suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Amin. Terima kasih. Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih di distrik Jember. Tempat bagian dari saya pernah melayani, yaitu di Pasuruan dan Probolinggo. Dan saya senang sekali boleh hadir bertemu dengan pendeta-pendeta jemaat, pendeta Daniel, pendeta Billy, pendeta Dwi. Saya juga kalau tidak salah pendeta Kurnedi juga di daerah sini ya. Sahabat-sahabat yang pernah bersama-sama di Unai dan juga pernah bersama-sama dalam pelayanan di Jawa Timur sebelum Tuhan panggil pindah ke Universitas Advent Indonesia. Saudara-saudara, Probolinggo khususnya Tengger dan Bromo adalah satu tempat pelayanan yang tidak pernah saya bisa lupakan seumur hidup saya. Di daerah inilah saya ditempa Tuhan untuk lebih kuat dan lebih tahan banting. Dari Pasuruan tempat kami tinggal, kami harus pergi menuju ke lokasi pelayanan di Desa Gemito, itu cukup jauh. Seringkali kalau sudah waktunya mau pergi dan sudah di atas motor, saya ingat motor legenda, motor yang saya miliki waktu itu, dan motor itu cukup kuat untuk menanjak. Ada banyak pikiran berkecamuk di otak saya. Karena maunya tinggal dengan keluarga di Pasuruan, tapi ada umat Tuhan di pegunungan sana yang harus dilawat. Jumlah mereka memang tidak banyak. Mungkin hanya sekitar 5 sampai 10 orang kalau ibadah. Tapi harus pergi untuk pelayanan. Kadangkala kalau sudah musim hujan, saya ingat betul, motor itu tidak bisa naik ke atas. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah bagus jalan menuju ke Desa Gemito. Karena beberapa tahun sebelum kami berangkat ke Ayas, saya pernah bawa mahasiswa pelayanan ke Desa Gemito. Dan mereka sangat senang ketika kami melayani di sana. Dan ada satu hutan di Desa Gemito, itulah tempat kami pelayanan dulu. Dalam perjalanan itu saya selalu berusaha berhenti di hutan itu. Lalu parkir motor di pinggir jalan dan masuk ke dalam hutan hanya untuk berdoa dan menangis. Saya betul-betul menangis. Saya menangis sama Tuhan kalau saya sudah tiba di sana karena sangat berat, sangat berat. Dan saya menangis sama Tuhan karena yang pertama bukan karena tempat yang terlalu jauh, tidak. Tapi karena saya butuh kekuatan. Pelayanan ini memerlukan kekuatan dari Tuhan. Melewati situasi perjalanan yang berat, dan bahkan orang katakan ada banyak begal di sana. 2 kali hutan saya harus lewati. Dan saya menangis, saya berdoa kepada Tuhan. Di hutan itu, setiap kali saya pergi ke sana, saya masuk hutan itu dan saya berdoa. Saya cuma minta 2 hal dari Tuhan. Yang pertama, semangat. Semangat untuk pergi pelayanan.
Sudah ada motor, tubuh sehat, tapi kalau tidak ada semangat, maka saya bisa gagal pergi pelayanan. Jadi saya bilang, Tuhan kasih saya semangat, supaya saya tetap pergi, walaupun hanya mengurus 5 sampai anggota jemaat di sana. Lalu hal yang kedua dalam doa saya itu adalah, Tuhan lindungi saya dalam perjalanan. Kalaupun saya harus pergi, saya siap pergi. Tapi lindungi saya dalam perjalanan supaya saya selamat. Bukan hanya begal. Perjalanan dari Pasuruan Ponorogo itu jalur provinsi yang bus-bus akas, bus-bus besar, truk-truk itu lewat. Jadi kadangkala begitu harus berhati-hati untuk melewati. Dan saya bersyukur. Saya sangat bersyukur. Saya bawa 50 mahasiswa ke Gemito dan saya tunjukkan hutan itu sama mereka. Saya tunjukkan hutan itu. Saya katakan kepada mereka, disitulah saya berdoa. Dan saya percaya saya ada di Ayas karena kasih Tuhan buat saya. Dan saya sangat senang Pendeta Daniel dan seluruh hamba-hamba Tuhan boleh bertemu dengan saudara-saudara sepelayanan di Jawa Timur. Saya sangat senang. Saya sangat berterima kasih. Sebelum saya menyampaikan pekabaran, izinkan saya memutar satu lagu pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak saya. Lagi. Tengahnya di sini. Maju lagi. Tengahnya di aku, tengahnya di aku. Lagi di dunia hidup manusia tak terlepas dari waktu dan masa, bagaikan roda putar sementara, kan berganti, semua takkan abadi. Waktu takkan berhenti, masa selalu berganti, tak kembali. Semua ada waktunya, semua ada masanya, yang tak terjadi takkan kembali. Sampai penghakiman tiba, bijaksanalah agar hidup tak sia-sia. Walau manusia tak berdaya, Yesus kan ubahkan jadi sempurna. Ada waktunya kita
ada masanya yang tak terjadi, takkan kembali sampai penghakiman tiba. Bijaksanalah agar hidup tak sia-sia, walau manusia tak berdaya, Yesus kan ubahkan jadi sempurna. Semua ada waktunya, semua ada masanya, yang tak terjadi takkan kembali sampai penghakiman tiba. Semua ada waktunya, semua ada masanya, yang tak terjadi takkan kembali sampai penghakiman tiba. Bijaksanalah agar hidup tak sia-sia, walau manusia tak berdaya, Yesus kau ubahkan jadi sempurna. Semua ada waktunya, jadi sempurna. Semua ada masanya, jadi sempurna. Jadi sempurna. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, sekali lagi kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah untuk kasih setiamu. Saat ini kami membuka hati kami sekali lagi dan mengundang Roh Kudus hadir. Biarlah Engkau bersama dengan kami. Berbicaralah ya Tuhan di depan, dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang, agar apapun yang keluar dari mulut hamba itu hanya datang daripadamu. Dan sekali lagi hamba memohon, kiranya Roh Kudus dan malaikat-Mu menjaga kami, menjaga seluruh internet dan teknologi yang kami gunakan, agar pekabaran ini dapat didengar sampai tuntas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya harap saudara bisa melihat slide khotbah pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan pagi ini adalah Allah akan menyediakan. Saudara, pandemik membuat kehidupan manusia penuh dengan rasa cemas dan rasa khawatir. Dan ini tidak ada habis-habisnya, walaupun Indonesia sudah berada di zona hijau hari ini. Namun berita kemarin yang muncul di televisi, di koran mengatakan akan ada gelombang ketiga yang menghantam Indonesia dan bagian dunia lainnya dari masa pandemik ini. Pada waktu berita itu dibaca, tidak sedikit orang yang tadinya berpikir mungkin inilah akhir dari masa lockdown. Bagaimana sekolah ditutup, gereja ditutup untuk beribadah, dan banyak orang harus berhenti dari pekerjaan. Tetapi berita yang disebutkan tadi membuat orang kembali cemas dan khawatir. Apakah ada ketenangan? Apakah dunia bisa menjadi sama seperti dulu lagi? Saudara-saudaraku, Yesus sudah mengingatkan jauh-jauh hari tentang kekhawatiran sebelum ini terjadi bagi umat-umat Tuhan yang hidup di zaman akhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir atau khawatir adalah perasaan takut
gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi belum tahu. Tapi kita sudah takut dari sekarang. Walaupun berita tulis bahwa akan ada gelombang ketiga, gelombang itu belum datang, belum terjadi. Namun perasaan takut sudah kita ambil lebih dulu di hari ini. Menurut Bible Lexicon, kekhawatiran adalah situasi di mana seseorang merasakan tekanan fisik, tekanan mental, kecemasan, ketegangan, kelelahan, kesusahan, dan kegelisahan. Anda lihat baik-baik. Khawatir bukan hanya sekedar kita cemas, tetapi khawatir membawa kelelahan, membawa kesusahan, membawa tekanan pada fisik. Menurut seorang psikolog, orang yang khawatir masuk dalam kategori penyakit jiwa ringan. Orang gila disebut orang penyakit jiwa. Jadi kalau orang stres, orang khawatir, berarti dia sama dengan sakit jiwa ringan. Anda lihat baik-baik. Ternyata khawatir itu sangat berbahaya. Kekhawatiran adalah ketakutan bahwa peristiwa tertentu yang tampaknya merugikan akan terjadi di masa depan. Anda lihat baik-baik, belum terjadi, tapi kita sudah khawatir. Belum terjadi, tapi kita sudah khawatir. Berbeda kekhawatiran dengan antisipasi. Sangat berbeda. Kekhawatiran lebih cenderung membawa kepada negatif. Antisipasi lebih cenderung membawa kepada sisi positif apa yang kita perlu siapkan. Kekhawatiran dalam bahasa Ibraninya disebut dagah. Dan setiap kali kata ini disebut, maka ada dua kata kerja yang terjadi pada orang yang khawatir. Yang pertama, dia cemas. Yang kedua, dia takut. Perhatikan baik-baik. Cemas dan takut. Dua kata yang sangat-sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Karena Rasul Paulus berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Tetapi ketika orang khawatir, dia cemas dan dia takut. Dan kata dagah itu adalah satu kata yang akar katanya, definisinya sama dengan mencekik. Jadi setiap kali kata khawatir itu muncul, maka akar katanya itu dihubungkan dengan kata mencekik. Seperti seekor singa atau seekor serigala menggigit mangsanya di bagian leher. Anda lihat foto ini, gambar ini. Kenapa binatang-binatang singa, harimau, serigala, sasaran pertama yang diserang dari mangsanya adalah lehernya. Dia gigit lehernya dengan maksud untuk menghentikan aliran pernapasan dari hewan yang hendak dimakannya. Dia tutup sehingga hewan itu tidak bernapas. Dan lama-kelamaan dia mati secara perlahan-lahan. Kekuatannya hilang dan dia akan mudah dimangsa. Tanpa kita sadari, kekhawatiran adalah hal yang sama. Pada waktu Anda khawatir,
Anda sedang membiarkan kekhawatiran membunuh Anda perlahan-lahan dengan menutupi saluran pernapasan rohani Anda dengan Tuhan. Jemaat distrik Jember yang saya kasihi. Kenapa Tuhan bilang, Yesus bilang, jangan khawatir. Ayat bacaan bersaut-sautan kita dengan jelas di sana. Jangan khawatir. Karena kekhawatiran adalah satu hal yang sedang membuat kita mati rohani secara perlahan-lahan. Seorang psikolog yang bernama Dr. Lukas pada tahun 2019 mengadakan penelitian tentang kekhawatiran. Seringkali orang khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Lalu dokter ini mau cari tahu, apakah kekhawatiran yang dicemaskan itu benar-benar terjadi kepada orang yang hidupnya khawatir hari ini. Saya kasih contoh, Anda adalah orang tua. Anda khawatir tentang anak Anda nanti apakah dia dapat pasangan hidup atau tidak. Atau Anda orang muda, Anda khawatir di masa pandemik ini saya tamat, saya akan kerja atau tidak. Atau Anda adalah seorang pendeta di gereja Masa Advent hari ke-7. Anda khawatir apakah ada jiwa-jiwa yang akan dibaptiskan di akhir tahun ini atau tidak. Nah, Dr. Lukas mencoba untuk mencari tahu yang dikhawatirkan itu pada akhirnya terjadi atau tidak. Dan betapa mengejutkannya hasil penelitiannya selama 20 hari. Dia betul-betul intens menghubungi, memperhatikan, mendata, membuat kuesioner buat orang-orang yang diteliti. Hasilnya adalah 91,4% kekhawatiran yang ditakutkan itu ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Anda lihat 91,4% yang Anda dan saya khawatirkan itu ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Namun kita sudah pakai kekhawatiran itu di hari ini. Padahal itu tidak pernah terjadi. 5 hal dari khotbah ini yang akan membuat pikiran saudara mengerti bahwa kekhawatiran itu tidak masuk akal, tidak wajar, tidak ada gunanya, tidak membantu, dan kekhawatiran itu bukti dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Anda boleh buka perikop yang kita akan bahas ini dari buku Matius pasal yang ke-6 dari perikop hal kekhawatiran. Mari kita mulai dari hal pertama. Kekhawatiran adalah hal yang tidak masuk akal. Khawatir itu tidak logis, tidak rasional, dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Kenapa? Karena seringkali yang kita khawatirkan adalah hal kecil yang tidak berarti apa-apa dalam hidup kita. Hal kecil yang tidak berarti, namun itu menjadi pikiran yang sangat menakutkan buat kita. Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Anda lihat kata-kata Yesus. Saya teringat ketika saya telepon seseorang, lalu orang itu katakan, "Ya, beginilah saya selama masa pandemik. Kami nggak tahu mau makan apa. Kami nggak tahu mau beli apa. Nggak ada duit kami." Saudara, Yesus bilang 3 hal yang membuat orang salah dalam melihat kehidupan. Yang pertama, hanya memikirkan apa yang akan dimakan dan apa yang akan diminum. Yang kedua, hanya memikirkan tubuh mereka. Apakah tubuhku tetap kelihatan baik dilihat orang? Dan yang ketiga, hal yang membuat orang salah dalam melihat kehidupan adalah hanya memikirkan apa yang akan dipakai. Saudara ingat baik-baik. Yesus bilang ketiga hal itu bukan prioritas utama. Ketiga hal itu memang perlu, tetapi jangan lupa. Itu hanya perkara yang dapat dilihat oleh mata. Yang paling penting adalah perkara yang tidak dilihat oleh mata. Itu yang perlu Anda pikirkan. Namun orang terlalu sibuk dengan 3 hal itu. Makan, minum, tubuh, dan pakaian yang hendak dipakai. Kita berpikir bahwa dengan mengkhawatirkan sesuatu hal, maka kita sedang mengendalikan situasi. Padahal sebaliknya. Saudara tahu, ketika saudara khawatir, saudara sedang membuat hidup saudara terpojok dan berujung kepada keputusasaan. Kekhawatiran mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang kita tidak dapat kendalikan. Saudara, dalam hidup ini ada hal-hal yang engkau tidak bisa kendalikan. Pandemik ini tidak ada yang bisa kendalikan. Namun ingatlah, ada Tuhan yang mampu mengendalikan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita menghadapi situasi sulit. Nyonya White mengatakan dalam khotbah di atas bukit. Dia yang telah memberi kehidupan, mengetahui kebutuhan Anda akan makanan untuk menopangnya. Dia yang menciptakan tubuh, tidak mengabaikan Anda akan pakaian. Bukankah Dia yang telah menganugerahkan karunia yang lebih besar juga akan memberikan apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya? Saudara lihat. Kalau Yesus mengizinkan Anda lahir di dunia ini, Yesus bukan hanya bekerja sampai Anda lahir, lalu Yesus tinggalkan. Tidak. Kalau Yesus mengizinkan Anda di dunia ini, maka Yesus sudah tahu kebutuhan apa yang Yesus harus siapkan sampai Anda ada di dunia ini. Kalau Yesus sudah mengizinkan Anda berada dalam satu rumah tangga yang diberkati, Yesus juga akan tahu apa yang Yesus harus lakukan untuk menopang rumah tangga dari anak-anaknya. Yesus tahu. Yesus sudah berpikir sebelum Anda berpikir. Nyonya White berkata, sementara Anda melakukan perkara-perkara terbaik dalam hidupmu. Apa perkara-perkara terbaik? Melayani Tuhan. Mencari Tuhan.
memperkenalkan Tuhan kepada orang. Itu perkara yang baik. Dan Nyonya White bilang, sementara Anda melakukan perkara-perkara terbaik dalam hidupmu, jangan lelahkan tubuh dan pikiranmu dengan kekhawatiran hidup ini. Saudara, saya berkata bukan karena saya pintar bicara. Tapi saya katakan ini, saya imani tulisan ini, karena saya sudah merasakan hidup mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri dan manusia. Jangan lelahkan tubuh dan pikiranmu dengan kekhawatiran hidup ini. Ketika Anda khawatir, maka Anda sedang memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Dengar itu distrik Jember. Siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, gembalakah, petanikah, dokterkah, seorang PNS-kah, ketika Anda khawatir, Anda sedang memikirkan hal yang tidak masuk akal. Hal yang tidak logis, hal yang tidak rasional. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu. Dengar itu baik-baik. Hal kedua, kekhawatiran adalah hal yang tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Satu-satunya makhluk hidup di atas dunia ini yang khawatir cuma manusia. Ada makhluk hidup yang lain, jangan lupa. Ada hewan. Ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu memang tidak berjalan, tapi dia hidup. Dia bertumbuh. Bahkan dia bisa hidup sampai ratusan tahun. Nah, dari 3 jenis makhluk, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, satu-satunya yang khawatir itu cuma manusia. Padahal manusia itu diberikan hikmat dan akal budi. Kuda, sapi, kambing, kucing, anjing, semua binatang tidak pernah khawatir. Setiap hari ada seekor kucing yang selalu tidur di kesetan depan apartemen kami. Setiap hari. Dan rupanya dia sedang bunting besar. Dan tadi malam rupanya dia lahiran. Dia tinggalkan anaknya. Saya tidak tahu apakah dia sedang cari makan. Jam 11 malam saya ingat istri saya keluar. Lalu membawa makanan untuk dia dan anaknya. Dia tidak pernah khawatir. Dia tahu manusia yang diciptakan Tuhan pasti akan memberikan bantuan. Atau Tuhan pasti akan berikan bantuan. Tetapi lucunya, kuda, sapi, kucing, anjing tidak pernah khawatir. Manusia yang dikasih hikmat justru khawatir. Itu sebabnya Yesus berkata dalam buku Matius 6 ayat 26. Saudara, pandanglah burung di langit. Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Dan Tuhan Yesus bilang, hai Gary, hai Bapak Pendeta Daniel, hai Ibu Dia. Yesus bilang, bukankah kamu jauh lebih indah dari burung-burung itu? Saudara tahu, ada kurang lebih 10.000 jenis burung. Bukan jumlah burung ya. Jenis burung di atas dunia ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang warnanya menarik, ada yang warnanya biasa saja. Ada yang mahal harganya di Indonesia dijual. Di Filipina saya nggak pernah lihat orang jual burung.
Tidak pernah. Di kampus kami banyak sekali burung. Burung gagak, burung bangau, segala jenis burung itu berkeliaran. Tidak ada yang menangkapnya. Dan yang paling banyak jumlahnya di atas seluruh dunia ini adalah burung gereja. Burung gereja itu tidak terhitung jumlahnya dan karena terlalu banyak, dijual pun tidak ada harganya. Tapi tahukah Anda, Yesus bilang, kalau ada satu ekor burung gereja yang jatuh, aku tahu. Sekarang bayangkan, tidak ada orang yang pernah hitung burung gereja. Tidak ada. Para ahli pun tidak bisa menghitung dengan tepat berapa jumlahnya. Tapi Yesus bilang, kalau hari ini ada satu burung gereja jatuh di benua Afrika, di benua Australia, di benua Amerika, atau di benua Asia, aku tahu. Aku tahu dia. Anda ingat kalimat yang Yesus katakan? Bahkan jumlah rambutmu, Yesus tahu berapa jumlahnya. Saudara, burung tidak pernah berpikir, apakah saya punya cukup makanan untuk hidup? Burung itu indah dalam penampilan dan nyanyian. Dan Tuhan berkata, lihatlah burung-burung tidak khawatir. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung? Aku yang merawat burung-burung itu. Aku juga yang akan menjagamu. Saudara tahu kata melebihi atau kata berharga di ayat itu. Bahasa Yunaninya adalah diapero, yang artinya, bukankah kamu, hai umat distrik Jember, lebih excellent, lebih important daripada burung? Saudara, Anda dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah katakan, engkau berharga, engkau excellent, dan engkau jauh lebih dari burung-burung itu. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Bukankah, perhatikanlah bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara lihat, burung dan bunga tidak pernah khawatir karena mereka percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi justru manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah mengkhawatirkan dirinya. Bukankah ini tidak wajar? Itu sebabnya kalau Anda hari ini khawatir, besok khawatir, maka Anda sedang menempatkan diri Anda lebih rendah daripada binatang, daripada tumbuh-tumbuhan. Padahal Anda diciptakan lebih sempurna daripada mereka. Saudara-saudara, ketika Anda khawatir, maka Anda sedang fokus pada hal-hal yang tidak wajar. Jangan khawatir. Hal ketiga, khawatir itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa? Saudara tahu, Yesus pakai kata sehasta. Kalau kamu khawatir, kamu tidak bisa melangkah lebih dari sehasta, kata Yesus. Berapa ukuran sehasta? Anda lihat gambar
di slide ini. Sehasta itu sama dengan ukuran dari siku Anda sampai ujung jari tangan Anda. Dihitung sekitar 18 inci. Ini lebih pendek sedikit dari Anda melangkah. Jadi kalau Anda melangkah, ukuran langkah itu lebih panjang dari satu hasta. Dan Yesus bilang, saat Anda takut, saat Anda khawatir, maka Anda tidak akan pernah bisa melangkah lebih dari satu langkah. Anda tidak akan bisa menambah kemajuan dalam hidup Anda. Saudaraku, umat-umat Tuhan, distrik Jember dan tamu-tamu yang hadir. Kekhawatiran tidak akan membuat kita jalan lebih jauh. Tetapi kekhawatiran membuat kita jalan di tempat. Pada waktu saudara punya rencana, lalu saudara sudah khawatir dengan rencana itu, maka jangan harap rencana itu akan terjadi. Kekhawatiran itu digambarkan seperti kursi goyang. Anda tahu kursi goyang? Anda duduk di sana, kursi itu bergerak terus. Tetapi Anda tetap tidak kemana-mana. Anda hanya tetap di posisi yang sama. Itu sebabnya jangan khawatir. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh khawatir adalah membuat Anda menderita, sengsara, dan ngerinya. Khawatir itu ternyata akan memperpendek umur kita. Lihat, umat-umat Tuhan, para orang tua yang hadir di khotbah ini. Siapapun Anda, jangan khawatir. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan besar di depan. Tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan bilang, ikuti saja apa yang aku katakan. Urusan yang lain, aku yang akan menunjukkan berikutnya kepadamu. Pandemik memang Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir. Kita khawatir takut kita akan mati. Ada banyak orang khawatir akan mati. Hai saudaraku, saya mau katakan, apakah Anda lupa dengan janji Tuhan? Orang Kristen tidak perlu takut kematian. Saya ulangi, orang Kristen tidak perlu takut kematian. Kalau ada di antara Anda yang harus mati oleh karena COVID, oleh karena dianiaya, oleh karena kebenaran, Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu, Yesus selalu katakan, itu hanya tidur. Tidur. Saudara tahu apa artinya tidur? Saudara istirahat di malam hari. Saudara tidak tahu apa-apa selama jam istirahat. Tetapi di pagi hari, saudara akan bangkit. Saudara tidak ingat apa yang terjadi. Tapi saudara bangkit dengan tubuh dan fisik yang seperti saudara ada saat ini. Dan saudara akan hidup lagi ketika Yesus datang yang kedua kali. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, hidup adalah untuk Yesus dan mati adalah keuntungan. Kenapa para rasul tidak takut waktu pedang di leher mereka? Kenapa para rasul tidak takut waktu batu mau dilempar kepada mereka? Karena mereka tahu orang yang percaya Yesus ketika mereka mati, mereka akan dibangkitkan. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kita takut mati? Ada tanda tanya yang perlu Anda jawab dalam diri Anda. Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau tidak? Karena kalau Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan,
Anda tidak perlu takut menghadapi hal itu. Kekhawatiran tidak dapat mengubah apapun di masa lalu. Kekhawatiran tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Jika ia tidak bisa mengubah masa lalu dan tidak dapat mengontrol masa depan, mengapa kita harus khawatir? Khawatir dalam hati membungkukkan orang. Saudara lihat, ketika Anda khawatir, orang khawatir itu, dia bukan hanya sakit secara pikiran, tetapi khawatir dapat membongkokkan orang. Karena dia pikul beban yang sangat berat. Padahal Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Engkau tidak perlu pikul yang berat. Kasih pikulan itu cukup sama Yesus. Yesus yang pikul. Tetapi karena dia tidak mau serahkan sama Yesus, dia menjadi bongkok oleh karena kekhawatiran. Tubuh kita tidak dirancang untuk khawatir. Anda harus ingat itu. Tubuh kita tidak dirancang untuk khawatir. Dan ketika Anda khawatir, Anda akan membuat tubuh Anda, perut Anda, punggung Anda, kepala Anda akan terus-menerus sakit. Jadi lihat, khawatir akan menghabiskan waktu Anda. Karena khawatir itu adalah hal yang tidak berguna. Hal keempat, khawatir adalah hal yang sama sekali tidak membantu. Anda lihat bunga yang ada di sebelah gambar ini, di kanan ini. Ini adalah bunga pada waktu Yesus khotbahkan kekhawatiran. Bunga ini saya ambil gambarnya dari Google. Tepat hanya tumbuh di daerah Palestina atau di tempat orang Israel tinggal. Dan Yesus khotbah begini dalam Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Anda tahu, rumput yang disebut di Yesus itu, ini bunganya seperti ini, bunganya rumput itu. Namanya bunga popi merah dan anemon yang mekar. Namun tumbuhnya hanya 1 hari saja. Dia mekar di pagi hari, lalu ketika sinar matahari menghantam, dia akan layu di sore hari. Dan para petani besoknya akan mencabutnya, membuangnya ke tempat pembakaran. Saudara-saudaraku, Yesus mengatakan, saat kita terus khawatir, kita sedang meragukan dan melupakan Tuhan. Anda lihat? Anda boleh hebat berdoa, tapi setelah selesai berdoa, Anda berpikir, ini akan terjadi enggak ya? Akan dijawab enggak ya? Anda punya banyak pertanyaan seperti ini. Saya akan kerja lagi enggak ya? Saya mampu membayar tagihan saya enggak? Saya akan melihat anak-anak saya hidup bahagia enggak? Banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul terus dalam pikiran. Saudara-saudara, ingat tulisan pena inspirasi. Kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Kecuali kita melupakan pimpinan Tuhan di masa lalu. Saya percaya Anda lihat begitu besar pimpinan Tuhan di masa lalu. Menjaga Anda, melindungi Anda, mencukupi kebutuhan Anda. Dan Anda jangan lupakan itu. Karena itu akan membuat Anda percaya untuk melangkah di hari depan. Kekhawatiran adalah tanda peringatan. Tanda lampu kuning yang mengingatkan Anda
Pada waktu Anda khawatir, berarti Anda lupa betapa baiknya Tuhan. Anda lupa bahwa Tuhan berjanji untuk menjaga Anda di masa depan. Saudara tahu, Anda itu sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Alkitab tidak pernah bilang Allah mati, Yesus mati untuk binatang. Alkitab tidak pernah bilang Yesus mati di kayu salib untuk tumbuh-tumbuhan. Tidak. Alkitab mengatakan Yesus yang adalah kasih karunia yang sangat mahal itu diberikan bagi manusia hidup di dunia dan mati di kayu salib, dan dia mati untuk membayar dosa-dosa kita. Anda begitu berharga sampai Yesus memberikan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib bagi Anda. Anda sangat mahal harganya. Dan Yesus sampai menebus Anda. Ingat, Raja Daud katakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi, ketika Anda khawatir, maka Anda sedang memikirkan hal-hal yang sama sekali tidak membantu diri Anda. Hal terakhir dari khotbah ini. Kekhawatiran adalah bukti bahwa Anda tidak percaya pada Tuhan. Saya ulangi, kekhawatiran adalah bukti bahwa Anda tidak percaya kepada Tuhan. Khotbah Yesus, 2 ayat terakhir sebelum kita baca ayat inti kita, Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Saudara lihat baik-baik. Setiap orang yang cuma memikirkan makanan, minuman, apa yang dipakai, maka dia sedang menyamakan dirinya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang selalu memikirkan, besok masihkah keluarga saya ada makanan? Besok masihkah saya akan mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya? Maka mereka sedang menempatkan dirinya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Khawatir adalah sama dengan ateisme praktis. Saudara tahu apa ateisme? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ketika orang Kristen khawatir, maka mereka adalah seorang yang sedang mempraktekkan budaya hidup ateis. Mereka membalikkan diri mereka dari salib, dari Yesus Kristus. Saudara, jangan bergantung pada diri sendiri dan berasumsi bahwa semuanya kita dapat dengan kekuatan kita. Ketika Anda mulai bergantung pada diri sendiri dan berasumsi bahwa kita harus mencari tahu semuanya daripada percaya kepada Yesus, maka Anda sedang mempermainkan Tuhan. Saudara perhatikan kutipan ini. Kutipan ini adalah rahasianya supaya Anda tidak khawatir. Dengar baik-baik.
Ditulis tanggal 18 September. Sama-sama bulan September. Tapi ini hampir 150 tahun yang lalu. Berbunyi, orang Kristen tidak boleh membiarkan diri mereka diganggu dengan kekhawatiran mengenai kebutuhan hidup. Dengar distrik Jember, dengar tamu-tamu yang hadir, Saudara Joni, Anda dengar ini baik-baik. Orang Kristen tidak boleh membiarkan diri mereka diganggu dengan kekhawatiran mengenai kebutuhan hidup. Jika manusia mengasihi dan menaati Tuhan dan melakukan bagian mereka, Tuhan katakan, bukan berarti kita tinggal pangku tangan, duduk-duduk manis, lalu akan datang sendiri. Tidak. Kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan bilang, jika manusia mengasihi dan menaati Tuhan dan telah melakukan bagian mereka, perhatikan kalimat berikutnya. Tuhan akan memenuhi semua keinginan mereka. Meskipun Anda lihat, hidup Anda mungkin harus memperolehnya dengan keringat di kening Anda. Anda tidak boleh tidak mempercayai Tuhan. Karena dalam rencana besar pemeliharaannya, Dia akan memenuhi kebutuhan Anda dari hari lepas hari. Anda tidak perlu takut. Apakah saya akan mampu untuk membiayai anak-anak saya? Anda tidak perlu takut. Apakah saya masih dapat pekerjaan dalam situasi sulit? Tuhan akan buka jalan. Dan selama pekerjaan itu belum dapat, Tuhan yang akan menolong kehidupan Anda. Saudaraku, saya sangat senang khotbah kekhawatiran itu ditutup dengan 2 ayat yang sangat penting, yang selalu menjadi ayat hafalan bagi banyak orang, ayat kesukaan, ayat favorit. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nyonya White bilang, setelah kita cari Tuhan, dengar saudara, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka setiap janji dalam firman Tuhan adalah untuk kita. Ada berapa janji dalam firman Tuhan? Ada ribuan janji. Dan Tuhan bilang, kalau kamu cari aku, katanya, cari aku dengan sungguh-sungguh, semua yang aku janjikan, engkau akan menerimanya. Saudara, ini bukan bohong. Manusia berjanji boleh berbohong. Manusia berjanji boleh tidak menepati. Tapi kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah melupakannya. Tujuan paling pertama dan terutama Anda hari ini, kejar kehendak Tuhan. Kejar kebenarannya. Perhatikan kepentingan Tuhan lebih dulu. Jangan kepentinganmu yang engkau dahulukan. Mulai sekarang, hai umat-umat Tuhan. Mungkin Anda bukan orang kaya. Mungkin Anda berkecukupan saja hidupnya. Tuhan bilang, dahulukan aku, dahulukan kepentinganku. Maka aku akan memperhatikan kepentinganmu dan kebutuhanmu. Itu kata Yesus. Dan ditutup dengan ayat yang terakhir. Sebab itu, jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pendeta Daniel, saya datang ke Ayas dengan 0 bahasa Inggris. 0 bahasa Inggris. Saya harus duduk cukup lama di kelas bahasa Inggris sebelum akhirnya saya bisa masuk di seminari.
Dan Anda tahu, saya sampai hari ini tidak pernah tahu apakah saya wisuda atau tidak di akhir dari pendidikan saya. Saya tidak pernah pikirkan itu. Tetapi saya setiap hari berdoa kepada Tuhan. Apapun tugas yang Tuhan kasih saya hari ini, yang dosen saya kasih saya hari ini, apapun yang bisa istri saya kerjakan hari ini, yang anak-anak saya bisa kerjakan hari ini, maka kami akan minta Tuhan hikmat untuk mengerjakan semua itu sampai selesai sepanjang hari ini. Urusan besok, urusan wisuda, urusan nanti, itu adalah Tuhan yang akan tentukan. Anda lihat baik-baik. Besok punya kesusahannya sendiri. Jangan ambil kesusahan besok, Anda pikirin hari ini. Anda akan stres. Anda sehat, tapi Anda pikirin, nanti kalau saya sakit bagaimana? Padahal Anda tidak sakit. Nanti kalau anak saya tidak dapat jodoh bagaimana? Padahal dia masih hidup dan masih sehat. Tapi Anda sudah pikirin hal yang sebenarnya Anda tidak perlu pikir. Yesus bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nyonya White memberikan nasihat buat Anda. Ini nasihat yang sangat bagus. Dan nasihat ini saya praktekkan dalam hidup saya. Dan saya mau Anda praktekkan dalam hidup Anda kalau tiba-tiba khawatir itu datang. Dengar tulisannya. Ketika Anda merasa sangat lelah, sehingga Anda merasa penuh kekhawatiran, dan rasa mengasihani diri sendiri. Ya orang kalau dia khawatir, dia langsung rasa, aduh gimana ya saya mengasihani diri. Dengar kutipan berikutnya. Pisahkan diri Anda dan istirahatlah sebentar. Nyonya White bilang kalau Anda khawatir, masuk kamarmu, tidur. Istirahat, tidur. Jangan khawatir. Karena Anda, kutipan terakhir, karena Anda ada dalam pelukan Yesus. Wow. Wow, saudara. Lihat itu. Pada waktu Anda khawatir, masuk kamar, berdoa, pergi tidur untuk sebentar. Karena engkau sedang berada dalam pelukan Yesus Kristus. Kutipan yang paling terakhir. Kekhawatiran itu buta dan tidak bisa melihat masa depan. Tetapi Yesus melihat akhir dan awal. Dan Dia telah mempersiapkan jalan-jalan untuk Anda dan membawa Anda kepada kelegaan. Jika Anda khawatir, maka Anda sedang meragukan Yesus. Kesimpulannya, kekhawatiran akan selalu mencekik kita untuk tidak bertumbuh, untuk mematikan kerohanian kita. Mari kita jangan khawatir. Jangan fokus kepada apa yang engkau tidak bisa kendalikan. Biarkan Allah yang mengendalikan semua masalah dalam hidup Anda. Jika hewan tidak pernah khawatir tentang hidup mereka, maka seharusnya Anda dan saya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah percaya bahwa Allah selalu memperhatikan kebutuhan kita. Saudara tahu, setiap pagi ada jam tertentu saudara mendengar kicauan burung. Itu biasanya terjadi antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Atau sampai setengah 7 pagi. Lebih dari itu biasanya kita tidak dengar.
dan Raja Salomo, orang yang mampu berbicara dengan hewan. Dia mampu mengerti apa yang hewan katakan. Dia berkata, ketika burung-burung berkicau, mereka memuji Allah. Saudara lihat, burung memuji Allah. Memuji Allah. Dia tahu dia akan dapat makanan dari Allah. Bangun pagi, pujilah Allah. Karena burung mengajarkan kita, dia tidak pernah khawatir. Maka kita yang berhikmat harus percaya bahwa Allah memperhatikan kita. Hal keempat, kekhawatiran tidak akan memberikan keuntungan apapun. Mengapa kita harus memikirkannya? Dan yang terakhir, ketika kita khawatir, kita sedang meragukan dan tidak mempercayai Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah khawatir. Tuhan yang akan menyediakan semua kebutuhan. Saya akan kirim khotbah ini ke chat room supaya Anda bisa copy dan Anda bisa baca ketika Anda khawatir, sehingga Anda boleh tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa